Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luna Diandra dari kelas 12D dan hari ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, bagian jawaban Alina. Sukap yang malang, senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan, perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu, Sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu, keindahan senja itu kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana, Sukap, seperti senja. Kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu merubah segalanya tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana yang tak terbayangkan. Apakah kau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan pernah tahu, Sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku, Sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jalan itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu, Sukap. Cahaya itulah yang telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau, angin menderu dan ombak terdengar menghempas-hempas. Meskipun ia bersepeda mendaki Bukit Kapur. Demikianlah, maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia membuka tas itu dan melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah keemas-emasan, Sukap. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil surat tersebut, menimang-nimangnya agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja, Sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tetapi yang kau kirimkan itu bukan kartu pos, Sukap. Yang kau kirimkan itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kau pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu, Sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan, tukang pos itu kuat menggenjot sepeda mendaki Bukit Kapur. Buset, kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah, Sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur tidak punya mainan aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja mereka jarang sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilau-kilau, merah dan kemas-emasan itu, Sukap. Mereka memang tidak pernah melihatnya, Sukap. Karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan, dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja, Sukap. Senja terindah yang pernah mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia membuka amplop itu. Ya, sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh.
Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka perasaan nyaman dan tenang di dunia ini, Sukap? Di dunia yang sudah miskin dan masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap, jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan masuki senja membentang. Tidak ada yang tahu nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang mensemburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah ia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama ini dia hanya duduk-duduk saja memandangi langit terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop itu, Sukap. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti amplop ya, Sukap? Dimana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita, dimana kita merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa sambil berkata, kasihan betul manusia. Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu, tapi aku tidak mau berhayal. Aku tidak mau kira-kira. Meskipun usaha kira-kira begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah, aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apakah arti hidup kita ini, Sukap? Tidaklah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang, yang barangkali juga tidak terlalu peduli dengan makna kehidupan ikan-ikan itu. Aku tidak akan pernah tahu. Tidak ada seorang pun tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop, sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak bertampak lebih tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini, Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Ya, rumah kami. 10 tahun banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya bahwa aku telah kawin, beranak pinak, dan berbahagia. Jangan kaget. Dari dulu juga aku tidak mencintai kamu, Sukap. Dasar bego, dikasih isyarat tidak mau mengerti. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau toh aku kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus aku katakan, sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tidak tahu yang kamu cintai itu sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu banyak berhayal dong, Sukap. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan soal cinta yang sebetulnya ingin aku ceritakan padamu, Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukap. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintaimu. Tahu apa akibatnya?
Begitu tukang pos itu pulang setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express itu bisa terlambat 10 tahun, ku buka amplop berisi senja itu dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu, Sukap? Senja meskipun cuma sepotong juga sebetulnya semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus sih, ya tidak apa-apa. Tapi ini keluar dan lautnya membludak, tak tertahan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan pertimbangan yang matang. Aku tahu betul untung rugi dari setiap perbuatan, terutama apa untung ruginya buat diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga seorang perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin, aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Sukap. Mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan, tahu? Berantakan, hancur, lebur, tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur dengan langit kemerah-merahan yang terus-menerus berkeredap menyilaukan karena cahaya keemas-emasan yang menjadi semburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggeletak. Pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisakah kau bayangkan, Sukap, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang datang bukan dari pantai tapi dari atas bukit? Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Tidak semua kapal dan perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, bukan? Lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kota pun yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu hempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semua terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air, dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang, dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia. Di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus supermi. Itulah makanan terakhirku di muka bumi. Sisa manusia menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua. Karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu. Padahal cinta secuil pun tidak. Sehingga kamu mengirimkan sepotong senja ini kepadaku dengan tumpah ruah membanjiri bumi. Tapi coba katakan, ini bukan salahku toh, Sukap. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat sudah semakin dekat. Setidaknya setengah jam lagi dari tempatku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu, mendayung sampai teler, makan super mie mentah, lantas menanti maut. Akan kukirim kemana surat ini? Barangkali kau juga sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati, sedangkan di puncak tertinggi di dunia tinggal ini aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai, di mana matahari tidak akan pernah terbenam lebih dalam lagi.
Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, dunia ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam separuh, tidak akan pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tetapi tiada seorang manusia pun yang akan memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelapan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan yang menjadi penguasa bumi. Dari kejauhan kulihat ikan paus yang menjerit dengan sedih. Sukap, akan kuakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan akan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga. Entah bagaimana caranya, namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapapun semua ini terjadi karena cinta, dan hanya karena cinta, betapa besarnya bencana yang telah ditimbulkannya karena kata-kata tidak cukup menampungnya. Kutatap senja itu, masih selalu begitu, seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya. Selamat tinggal. Alina, Pondok Aren, 10 Februari 2001, 2045. Terima kasih.